Saya buta dokter. Ayah. Dan ini. Ketua Umum PDIP, Mas Banteng Megawati Soekarno Putri resmi mengeluarkan surat edaran yang isinya kepala daerah PDIP harus menunda keberangkatan ke retreat di Akmil Magelang yang jadwalnya itu 21-28 Februari 2025. Bahkan kalau ada yang udah dalam perjalanan, mereka harus berhenti dan tunggu instruksi lebih lanjut. Selain itu, mereka juga wajib standby komunikasi dan siap menerima panggilan partai. Surat ini jelas muncul setelah Hasto Kristianto ditahan KPK terkait kasus buron Harun Masiku. Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya. Lo ya, coba toh, yang direkayasa. Lah saya itu kan kayak nggak ngerti, nggak orang lapangan, nggak opong no. Aku mikir kiki gawe-gawe senario ki. Maaf, 1000 maaf, bodoh apa? Jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai si Sekjen Moncong Kura-Kura yang ditahan KPK ya. Kali ini kabar datang dari Ibu Ketum partai terbesar di Indonesia ya. Banyak neti yang berharap teman-teman ya, Ibu Ketum ini membuktikan sesumbarnya beberapa waktu yang lalu ya, atau tempo hari, yang menyebut dirinya akan menggeruduk KPK dan mendatangi Kapolri jika si Moncong Kura-Kura ditahan. Jangan khawatir toh, ya kan? Masih ingat saya kata-katanya? Bukannya mendatangi KPK ya kan, ketika si Moncong Kura-Kura ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, malah muncul kabar ya, bahwa Ibu Ketum justru memberikan instruksi dalam bentuk surat kepada para kepala daerah yang berasal ya, yang latar belakang partainya itu adalah Partai Kebo, agar menunda keberangkatan mereka untuk mengikuti retreat di Magelang ya kan. Coba bayangin, aduh, ini gimana maksudnya ya kan? Kok bisa seorang ketum partai ya kan melakukan hal seperti ini? Ini kan masuk kategori menghalang-halangi atau melawan perintah presiden. Ini bisa masuk kategori pembangkangan loh. Ini menurut saya partai ya, yang keberadaannya itu saat ini patut dipertanyakan lagi di negeri ini ya. Ini menurut saya teman-teman. Kalau teman-teman berbeda pendapat ya nggak masalah. Silakan tulis di kolom komentar ya toh? Iya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya buta dokter. Ayah. Dan ini. Penglihatan hidup ini tongkat yang di tangan menjadi teman abadi berdiri derita nasib orang buta hidup di dalam gurita. Ya, ini tolong dicari ya. Tolong dicari siapa netizen yang bikin macam kayak gini. Yang bikin parodi macam kayak gini ya kan. Menempel-nempel foto orang ya kan. Ini kurang ajar ini namanya ya. Ini harus dicari ini. Ini nggak punya akhlak ini. Loh bang, nggak punya akhlak tapi kok ketawa. Loh, saya kan bilang nggak punya akhlak. Tapi ini sangat menghibur. Terutama menghibur bagi kami, ya kan? Iya, tapi saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa pembuatan konten-konten semacam ini selayaknya tidak dilakukan, ya kan? Ini nggak bagus, ya. Jadi kami sajikan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman. Konten semacam ini nggak bagus, ya kan? Tapi lucu, ya iya. Hah? Menarik, iya menarik. Abang suka nggak? Ya sangat suka kali lah. Hah? Aduh. Lanjut.
Sekjen PDIP Hasto resmi ditahan KPK, langsung ada instruksi dari Mak Banteng Megawati. Semua kepala daerah PDIP diminta stop dan enggak jadi ikut retreat Magelang. Ada apa nih teman-teman? Ya, Ketua Umum PDIP Mak Banteng Megawati Soekarno Putri resmi mengeluarkan surat edaran yang isinya kepala daerah PDIP harus menunda keberangkatan ke retreat di Akmil Magelang yang jadwalnya itu 21-28 Februari 2025. Bahkan kalau ada yang udah dalam perjalanan, mereka harus berhenti dan tunggu instruksi lebih lanjut. Selain itu, mereka juga wajib standby komunikasi dan siap menerima panggilan partai. Surat ini jelas muncul setelah Hasto Kristianto ditahan KPK terkait kasus buron Harun Masiku. Jadi, apakah ini langkah antisipasi PDIP atau ada strategi politik lain di balik keputusan ini, teman-teman? Atau PDIP lagi merasa paling tersakiti dan menjadi korban? Coba deh, share pendapat kalian, drop komennya. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tetap siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri berjuang, sehingga saya tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum yang termasuk memeriksa keluarga Mas Jokowi. Ya, ini gimana ya? Saya kok kurang bisa berpikir secara baik begitu ya. Karena menurut saya ini nggak selayaknya dilakukan gitu loh. Karena apa? Dengan cara seperti ini itu sama saja kita itu tidak menghargai kesatuan negara Republik Indonesia, ya kan? Sementara kan negara Republik Indonesia ini kan memiliki sistem pemerintahan yang sah kan begitu, yang diakui baik di dalam negeri maupun secara internasional. Nah, tetapi di dalam negeri karena ada proses atau persoalan hukum ya yang mereka menganggap bagian dari penzoliman, penyerangan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan sang sekjen itu berstatus tersangka dan dipenjara, ya tiba-tiba Ibu Ketum ya memberikan instruksi semacam itu saya nggak ngerti gimana gitu loh pola pikirnya. Kan seharusnya Ibu Ketum itu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ya kan, bahwa kita itu harus menghargai supremasi hukum gitu kan, agar hukum ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Kalau macam kayak gini ya kan, ini macam kayak gimana gitu loh, melarang pemimpin daerah yang berasal dari partai terbesar di Indonesia. Makanya saya ini berharap gitu loh, ke depan ini nggak ada lagi kepala daerah yang merupakan kader kebuk gitu loh ya. Biar nggak ada macam kayak gini ya kan, raja di dalam negara gitu, negara di dalam negara, raja kecil. Nah, Prabowo kan kemarin menyebut raja kecil ya kan. Padahal raja kecil itu bukan menyindir Gibran gitu kan. Bisa jadi yang disindir itu adalah ini orang. Lanjut. Pembangkangan, bagaimana perintah presiden tidak ditaati, kepala daerah sebagai bawahan presiden ya kan. Jadi ya saya sangat memahami ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan dalam bentuk tulisan begitu ya, bahwa instruksi ketua umum ya Ibu Ketum kepada kepala daerah yang berasal dari partainya agar tidak ya atau menunda gitu ya keberangkatan mengikuti retreat di Magelang ya kan. Ini salah satu bentuk pembangkangan. Ya saya sepakat itu ya. Bagaimana perintah presiden tidak ditaati kepala daerah sebagai bawahan presiden. Itu adalah bentuk pembangkangan, dan menurut saya Ibu Ketum ini perlu ya minimal diingatkan oleh orang-orang terdekatnya ya. Kalau teman-teman terdekatnya itu masih menganggap Ibu Ketum ini perlu diselamatkan, karena ini sangat berbahaya sekali bagi bangsa dan negara ya. Kok bisa ada partai yang seolah-olah kekuatannya itu melebihi kekuatan negara. Wah, waduh. Nggak tahu dah gimana nih. Lanjut. Coba siapa nyangka
Padahal waktu itu mau nangis, mau marah. Ketika, Jakarta nih ya, gile nih Jakarta. Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya. Lo ya, coba toh, yang direkayasa. Lah saya itu kan kayak nggak ngerti, nggak orang lapangan, nggak opo ngono. Aku mikir ki gawe-gawe senario ki. Maaf, 1000 maaf. Bodoh, apa? Ngambil mau Bali. Oh, gitu kan. Kayaknya enak kalau ngambil Bali, dadat ngono kan. Wes. Terus yang dijadikan aku sampai guyang-guyu. Orangnya namanya kan Gajah. Wakilnya itu dulu dari Buleleng. Aku tuh kenal semua lo. Lah iya pokoknya aku Gajah baik. Lah terus aku tuh mikir, dia mau mimpin Bali. Ya wis menang wela. Menang tau Bali. Gitu karena apa? Gua mainin deh silatnya, tak. Nah, gitu loh. Sombong banget. Jawa Tengah. Wong diambil. Gitu tau. Terus aku cuman lihat-lihat weh, siapa sih wonge kan ngono. Terus aku meneng deh. Gua serang juga apa enggak ya? Jawa Tengah. Terus Jawa Timur. Mana lagi? Sumut. Terus tempatnya Pak Oli. Mana lagi tuh? Pokoknya 5 ya. Terus aku tuh cuman mikir gini. Kalau nanti saya benar-benar main silat banget gitu. Terus kalau ada apa-apa terus piye? Gitu tau. Ya udah aku cuman mikir, ya enggak apa-apa deh. Aku yakin kok sama rakyatku apa. Begitu di atasnya itu pada enggak jadi, di bawahnya dong drak. Boleh lihat kabupaten, kota dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita masih tetap number 1. Nah kayak ini Pak Pramil. Oh tadinya nangis-nangis. Saya keren loh. Oh kalau memerintahkan tuh keren saya. Saya hanya bilang ini, Pramono Anung, ini ya duduk di sini. Saya Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya minta kamu untuk calon DKI. Gitu tanya sama dia kalau bohong. Langsung dia merah segala. Saya nggak mau. Ini perintah ketua umum. Gitu. Udah gitu. Kayak mau nangis aku bilang, keluar. Sana telepon istrimu. Oh, aku seneng kenapa? Toto datang lagi. Loh, namanya istrinya kan Mbak Hani gitu. Hani bilang, "Loh, kalau itu perintah ibu kamu mesti nurut." Hore! Jadi dia udah gitu sama si Rano, si Dol itu. Aku pikir siasat apa nih yang nggak dilihat tuh, yang sama suka ganggu gue. Oh iya dah, saya kan kenal sama banyak orang Betawi. Iya dong. Nah, si Dol aja udah gue jadiin. Dol sini lo, gue pasangin lo mau nggak sama si Bram? Bener nih bu, masa gue bohong sih? Jadi lo ya deketin itu dah. Si ini apa namanya? Bukan, kalau yang jagoan orang Betawi ini apa namanya? Bukan, Bitung. Jawara. Saya banyak kenal Jawara lo. Diam-diam aja. Makanya lo wartawan jangan gue dibikin yang namanya hoax sama apa namanya? Bully. Ntar kalau udah datang ya tak gitu loh. Gimana sih? Habis selalu kok mikirnya, aduh Bu Mega paling juga lemes gini-gini. Oh kalau aku suruh ngamuk, yo pokoknya ngamuk kabeh dah. Nah kenapa toh? Tadi saya permulaannya itu yang saya bilang, energi kita tuh mesti langsung naik lagi. Karena sudah sah Bung Karno itu dikembalikan nama baiknya. Nah dengan begitu, jadi apa? Kalau kita baca namanya ajaran atau ide-idenya, apalagi ini penuh tantangan, makanya saya dulu ada juga tulisannya. Kalau nggak salah untuk 17 Agustus
tahun vivere pericoloso. Dan yang sebetulnya saya dari dulu ingin ngomong, yang saya senang dalam diri saya sendiri, orang kok nggak inget ya, yang membacakan proklamasi itu sopo. Udah gitu dia ditaruh di mana, tapi terus setiap 17-an kan orang ngomong tau, proklamasi gitu. Terus orang selalu ribut ingin tuh disuruh baca itu. Dalam batin saya, lo inget gak sih yang pertama kali ngomongin itu kan sopo? Emangnya datang melayang-layang gitu loh. Supaya kamu insaf, ya tetap Bung Karno sepanjang ada republik ini. Lupa Pak Darto aja lupa. Kalau itu yang bikin tuh tulisannya kan ada. Saya seneng banget deh kalau udah mau datang 17-an, saya suka menggoda diri saya sendiri. Nah saya pikir ini orang-orang yang sok-sok kayak wis wawah piye. Lupa dia tetap di bawahnya Bung Karno. Kalau udah proklamasi, gawat ya orang-orang kita. Kita itu bukan kita PDI Perjuangan. Aduh, panjang kali ya. Hebat kali ini orangnya memarodikan itu Ibu Ketum Ngedabrus ya sampai 6 menit lebih loh. Dan menurut saya ini adalah salah satu paroder ya. Paroder itu apa? Ahli parodi gitu ya. Ya. Ya saya sebut saya paroder gitu ya. Kalau vokal itu kan vokalis kan begitu. Gitar gitaris. Nah, ini parodi paroder. Ini menurut saya adalah paroder paling mirip dengan Ibu Ketum ya, karena memang secara face gitu diberi apa namanya ya, diberi karunia oleh Tuhan itu mukanya mirip Ibu Ketum gitu ya. Jadi mungkin Ibu Ketum di masa muda itu macam kayak gini ya, tetapi menurut saya sih ya cantikan netizen barusa. Ah, Ibu Ketum kan cuma mengaku-ngaku aja bahwa dirinya cantik kan gitu. Iya. Intinya kocak ya, sangat menghibur sekali parodi yang disajikan oleh Mbak Cemplon barusan ya. Sukses selalu untuk Mbak Cemplon ya. Oke, kita lanjutkan ke konten ke video selanjutnya. Ini dia. Jadi jelas perusahaan. Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke. 1. PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan. Tetapi tetap kami punya napas yang panjang. 2. Jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. 3. Sehubungan dengan itu, Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT saja. Terima kasih. Selanjutnya, baik, tepuk tangan dong. Selanjutnya sekali lagi saya atas nama DPP Partai, ini ada Pak Ganjar, ada Pak Yanti, ada Mas Sukur, Pak Mido, ada Mbak Nik, ada Dedi, ada Adian ganteng sebelah. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya. Dan selanjutnya kami tetap berharap teman-teman wartawan tetap bersama kami dalam perjuangan ini. Ini adalah perjuangan demokrasi bagi Indonesia, keadilan bagi Indonesia. Mari kita berjuang sama-sama. Kalau sekarang perjuangan kita belum berhasil, anak cucumu akan menikmati hasil itu. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum. Maka Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan PLT Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.
No comment teman-teman ya terkait dua video yang barusan kami sajikan ya, yang berisi pernyataan dari salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia mengenai ditahannya Simon Congkura-Kura sebagai tersangka oleh KPK, dan juga tadi menjelaskan tentang respon Ibu Ketum begitu ya, yang katanya Ibu Ketum tidak menunjuk PLT pelaksana tugas sekjen atau tidak menunjuk sekjen baru ya, boro-boro memecat Simon Congkura-Kura ya kan. Berarti Simon Congkura-Kura ini di partai ini benar-benar ya anak emas lah gitu. Tapi terserah lah ya, itu urusan mereka. Dan saya tidak mau mengomentari lebih jauh tentang apa yang disampaikan oleh kader elit partai terbesar di Indonesia barusan, karena saya yakin teman-teman sudah memiliki pendapat sendiri. Dan silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Hadir ke studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu juga nih, tidak bisa hadir studio karena ada yang gentingkah di PD Perjuangan pasca penahanan Pak Hasto, Bung Guntur? Ya, setelah penahanan Sekjen PDI Perjuangan, kami memang mengadakan meeting saat ini di DPP PDI Perjuangan. Dan kalau terkait dengan hashtag kabur aja dulu, ini sepertinya relevan juga bagaimana penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan ini bagi kami itu kan bentuk kesewenang-wenangan dari KPK dan permainan atas hukum. Baik. Ini membuktikan citra hukum, penegakan hukum yang buruk di Indonesia dengan adanya tebang pilih. Jadi dengan kasus terakhir ini semakin yakin pada tagar kabur aja dulu karena hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demikian. Mas Guntur, apa arahan langsung dari Ibu Mega terkait penahanan Pak Hasto malam hari ini, Mas Guntur? Oh, sampai saat ini masih belum ada arahan dari Ibu Ketua Umum. Tapi kami sebagai kader tentu saja melakukan konsolidasi dan juga pertemuan di DPP PDI Perjuangan untuk menyikapi kasus yang sedang terjadi kepada sekjen kami. Karena kan kami juga pada saat ini kan sudah mengajukan pra-peradilan untuk 2 sprindik. Dan sepertinya KPK kami tidak tahu kenapa kok tiba-tiba menahan sekjen PDI Perjuangan. Padahal beliau itu tidak mungkin melarikan diri, selama ini juga sudah kooperatif. Kemudian juga beliau juga tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena ini sudah kasus 6 tahun yang lalu. Dan yang ketiga nggak mungkin beliau juga mengulangi Ya iyalah, pusing lah ya kan, sampai muncul sebuah surat edaran yang dikirim ke semua DPC ya. Ya, DPC ya, di semua DPC se-Indonesia, bahwa katanya itu ketika si Moncong Kura-Kura ditahan sebagai apa? Sebagai tersangka KPK, maka instruksi langsung melalui Ibu Ketum begitu kan, dan instruksi pertamanya adalah meminta kepala daerah untuk tidak ikut retreat gitu loh, atau minimal menunda gitu loh, menunda retreat di Magelang. Padahal ini kan instruksi presiden. Tapi terserah kalian lah, ya kan? Yang menganggap partai ini tetap partai wong cilik, monggo, ya kan? Gak ada larangan, ya, karena kami bukan buzzer pihak manapun. Lanjut. Mas Guntur Romli, besok kita ketemu di kantor KPK. Anda selaku mewakili mungkin massa atau masyarakat atau pendukung Mas Hasto, saya akan mewakili datang sebagai masyarakat yang mendukung KPK. Nanti kita ketemu Mas Guntur di sana. Kita jabat tangan, kita salaman, kita nanti buat kesepakatan ya. Kita untuk Sumpah Pocong di agenda akan disaksikan oleh media. Saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto, itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan, sungguh dangkal. Ya, ini keren sekali menurut saya. Jadi orang macam kayak gini yang suka membuat narasi-narasi tidak jelas gitu kan, kadang juga mencaci, memaki, menghina, memfitnah ya kan, menyampaikan berita bohong, menyebarkan berita bohong, itu memang sekali-kali itu harus diseriusi seperti yang disampaikan oleh mantan kader Kebo barusan ya kan. Iya, jadi sekalian tantang Sumpah Pocong gitu kan. Karena yang bersangkutan kan dituduh katanya itu sujud syukur ketika si Moncong Kura-Kura itu pra-peradilannya ditolak, itu katanya disuruh Jokowi.
Padahal ini ya Pak Sudarsono, mantan kader Kebu yang dipecat oleh si Moncong Kura-Kura, ini belum tentu loh pernah bertemu Jokowi, belum tentu dia kenal Jokowi gitu loh. Hah? Tapi udah langsung dipukul rata aja ya kan sama si kader Kebu. Katanya itu ya disuruh Jokowi, macam kayak gitu. Kalau udah ditantang macam kayak gini gimana coba? Tantang sumpah pocong. Ngeri kali kan? Iya, dan gak berani pasti. Yakin saya gak berani. Orang cuma asal jeplak ya kan? Cuma asal bacot aja. Ya teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang mantan kader Kebu yang beberapa waktu lalu sujud syukur dan dianggap oleh salah satu kader Kebu yang masih aktif ya, yang suka nyinyir di medsos ya. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng fotonya, nggak usah saya sebutkan namanya ya kan. Katanya sujud syukur itu yang nyuruh adalah Jokowi. Wah ya. Dan tadi langsung ditantang sumpah pocong oleh yang bersangkutan ya kan. Ngeri kali, memang harus macam kayak gitu ya kan. Jangan takut ya. Iya, lagian apa? Apa dikira kader Kebu itu semua yang lagian apa dikira ya kader Kebu yang sudah dipecat oleh si Sekjen Moncong Kura-Kura itu kenal Jokowi? Kan belum tentu juga gitu loh. Jadi tolonglah ya teman-teman ini semuanya ya, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Ini hati-hatilah dengan berbagai narasi yang sering disebarkan di media sosial yang aroma-aromanya itu kebencian gitu ya, membenci pihak tertentu ya, membenci Jokowi ya kan, fitnahan kepada Jokowi gitu. Karena sebetulnya itu ya hoax yang sengaja disebarkan gitu loh. Jadi mudah-mudahan lah semakin ke depan rakyat Indonesia ini semakin kebal terhadap isu-isu yang menyesatkan tersebut. Amin. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kabar mengenai si Sekjen Moncong Kura-Kura yang ditahan KPK ya. Kali ini kabar datang dari Ibu Ketum partai terbesar di Indonesia ya. Banyak netizen yang berharap Ibu Ketum muncul ya untuk membuktikan sesumbarnya beberapa waktu lalu yang menyebut dirinya akan menggeruduk KPK dan mendatangi Kapolri jika si Moncong Kura-Kura ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Bukannya mendatangi KPK ya kan? Malah muncul kabar bahwa Ibu Ketum justru memberikan instruksi kepada para kepala daerah agar menunda keberangkatan untuk mengikuti retreat ke Magelang. Enak aja ini orang ya kan, muncul langsung ada aja hal-hal yang aduh gimana ya mau ngomongnya. Pokoknya sekali muncul ada aja gitu yang bikin jengkel gitu loh ya kan. Ada aja kesalahannya ya kan. Masa mau menentang atau membangkang dari instruksi presiden. Ini gimana maksudnya gitu kan ya kan. Kok bisa seorang ibu ketum partai mau menghalang-halangi atau melawan perintah presiden? Ini menurut saya sekali lagi teman-teman ya. Partai ini keberadaannya patut dipertanyakan lagi di negeri ini gitu ya. Kalau memang partainya masih dianggap baik ya, visi misinya, ADART-nya bagus ya, mungkin sistem atau strukturnya yang diubah gitu loh. Ibu ketumnya nggak itu lagi, misalnya sekjennya nggak itu lagi. Ini sih usul saya. Tetapi kalau misalnya teman-teman berbeda pendapat ya nggak apa-apa, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.